Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Hajar Aswad memiliki dua mata dan mulut yang akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Berikut adalah kisah ketegasan Umar bin Khattab ketika berbicara kepada Batu Hajar Aswad. Bagi Anda yang baru saja menemukan video ini, tolong tonton sampai habis agar tidak tersesat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang tegas, kadang-kadang sikapnya yang keras membuatnya lebih lugas dalam menangani berbagai masalah, seperti ketika dimintai pendapat mengenai tawanan Perang Badar. Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi, sementara Abu Bakar, dengan sifat lembutnya, mengusulkan agar mereka dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Keberanian Umar ini sudah melekat padanya sejak lahir. Sebelum memeluk Islam, dia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad yang ditakuti. Dia tidak segan untuk mengintimidasi setiap umat muslim yang dia temui. Setelah menjadi seorang muslim, Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani. Meskipun memiliki sifat keras, di sisi lain, dia adalah seorang sahabat yang sangat taat kepada Nabi Muhammad. Salah satu kisah menarik tentang ketegasan Umar adalah ketika dia berbicara kepada Hajar Aswad. Dikutip dari beberapa sumber, Hajar Aswad turun dari surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim, kemudian ditempatkan di sudut Ka'bah. Tentang Hajar Aswad, ada sebuah hadis yang menyebutkan, batu hitam itu turun dari surga, awalnya lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa manusia telah mengubahnya menjadi hitam, hadis riwayat Tirmidzi. Menurut sejarah lain, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah, tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Dalam kitab kisah Al-Anbiya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong yang harus ditutupi saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Kemudian, Nabi Ibrahim meminta anaknya, Nabi Ismail, untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Ismail memulai perjalanannya mencari batu yang dimaksud. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan malaikat Jibril yang memberikan batu hitam yang kini kita kenal sebagai Hajar Aswad. Dengan senang hati, Ismail menerima hadiah tersebut dan bergegas menceritakannya kepada ayahnya. Ibrahim bertanya-tanya. Ibrahim menanyakan asal-usul batu tersebut, dan Ismail menjawab dengan penuh kegembiraan bahwa ia memperolehnya dari sumber yang tak akan memberatkan generasi mendatang. Kemudian, dengan penuh kesyukuran, Ibrahim dan Ismail mencium batu yang dihadiahkan itu. Bagi umat Islam, kisah ini menjadi bagian penting dalam ibadah haji, di mana mereka berharap untuk mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Suatu hari, Umar bin Khattab melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai seorang yang sangat taat pada sunnah Rasul, Umar pun mengikuti langkah beliau. Namun, sebelum mencium batu hitam tersebut, ia menyampaikan pesan dengan tulus. "Aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak berdaya. Jika Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan melakukannya juga." Kisah ini dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya, Ihya Ulumuddin. Dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita mengetahui bahwa Rasulullah sendiri datang kepada Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian menyampaikan pikirannya pada Hajar Aswad, mengakui dengan jujur bahwa batu itu tidak memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat atau bahaya. Namun, karena tindakan Rasulullah, ia pun mengikuti jejak tersebut. Kemudian, Umar berkata, "Kenapa harus kita berlari kecil? Jakarta, kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun akhirnya mereka ditakdirkan kebinasaan oleh Allah." Dengan tegas, dia menambahkan, "Berlari kecil ini adalah sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi, dan kami tidak ingin meninggalkannya." Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah mencium batu itu, Umar terharu dan meneteskan air mata. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh penghormatan, Umar berkata, "Wahai Abdul Hasan," sebutan untuk Ali bin Abi Thalib, "disinilah tempat kita menumpahkan air mata dan doa-doa yang didengar." Ali kemudian menyatakan, "Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberikan manfaat dan bernyawa." Umar mempertanyakan hal tersebut dengan skeptis. Bagaimana mungkin? Ali memberikan penjelasan bahwa saat Allah mengambil janji dari keturunan Adam, janji itu dituliskan di selembar kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam mulut Hajar Aswad. Batu itu menjadi saksi bagi umat manusia yang menjalankan janji mereka kepada Allah, dan juga menjadi saksi bagi orang-orang kafir yang ingkar janji. Penjelasan Ali merujuk pada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 173, yang menyebutkan tentang janji anak cucu Adam kepadanya saat masih berada dalam alam arwah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya,
Ihya Ulumuddin, 2016. Juz 1, halaman 327, juga mengisahkan bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, keturunannya berjanji untuk menyembah dan taat kepadanya, dan janji itu ditulis dalam kertas yang dimasukkan ke dalam mulut Hajar Aswad. Di hari kiamat, batu itu akan menjadi saksi atas janji tersebut. Dalam karya Asabidin Mutakin, tahun 2016, Juz 5, halaman 470, kita menemukan pesan moral yang tersembunyi dalam dialog antara Umar bin Khattab dengan batu Hajar Aswad. Meskipun pada pandangan awal, sikap Umar terhadap Hajar Aswad terkesan meragukan keistimewaannya, namun sebenarnya terdapat hikmah yang dalam di balik ucapannya tersebut. Saat peristiwa ini terjadi, iman masyarakat Makkah masih rapuh, mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan munculnya keyakinan yang keliru bahwa batu itu memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan manfaat, seperti kepercayaan masa jahiliyah bahwa berhala-berhala memiliki kekuatan magis. Jadi, Umar tetap memahami beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, termasuk kemampuannya untuk menghapus dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Namun, dia memilih untuk menyesuaikan sikapnya dengan kondisi masyarakat, agar tidak terjadi pemahaman yang keliru. Selain itu, sikap Umar juga menunjukkan ketaatannya sebagai seorang pengikut Nabi dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Tindakan Umar yang mencium Hajar Aswad sebagai tindakan ittiba, yaitu mengikuti contoh Nabi, merupakan bukti dari ketakwaannya. Umar tidak bertanya mengapa Nabi melakukan hal tersebut, dia hanya mengikuti perintah Nabi tanpa syarat. Perlu diingat, dalam agama Islam, banyak ibadah yang didasarkan pada prinsip ittiba. Konsep ini dijelaskan secara lengkap dalam karya Ibnu Hajar, Fathul Bari, 2001, Juz 3, halaman 541. Semoga kisah ini bisa menjadi tambahan yang berharga dalam pengetahuan kita semua. Jangan ragu untuk membagikan dan memberikan komentar di kolom di bawah jika Anda menikmati kisah-kisah tentang para sahabat Nabi yang terdahulu. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.